izinkan saya membaca pantun terlebih dahulu. Indahnya pagi menyapa alam. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Desa Selateng, yang kami hormati seluruh perangkat Desa Selateng, yang kami hormati pula Ibu Ketua PKK Desa Selateng, yang kami hormati dan kami sayangi hadirin sosialisasi yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam sosialisasi demonstrasi dengan tema pembuatan puing daun kelor untuk penanggulangan masalah stunting pada pagi hari ini. Kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang. Tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Amani Dan saya Putri Wulandari yang akan memandu acara sosialisasi pada pagi hari ini. Izinkan kami membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, materi pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, pemaparan materi, keempat, demonstrasi, pembuatan puding daun kelor, dan yang terakhir, penutup. acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama oleh Ketua PKK Desa Selateng, dipersilakan. Sambutan yang kedua oleh Ketua Panitia kepada Saudari Mulyana Putih, dipersilakan. Irang kopi nyono pada lentik mulai sate. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang kami hormati perangkat desa, dan kami hormati Ketua PKK Desa Selateng. Tak banyak yang saya ingin sampaikan. Kami mahasiswa KKN kolaboratif sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Kades, perangkat desa, serta seluruh elemen yang terlibat pada pagi hari ini, serta masyarakat Desa Selateng, khususnya panjenengan yang hadir pada pagi hari ini. Karena sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami belajar dan saling berbagi pengalaman. Dalam kesempatan kali ini kami mengadakan kegiatan yang insya Allah menjadi wadah sharing dan belajar bagi kami dengan mengambil tema generasi tangguh tanpa stunting yang kami singkat menjadi TAS. Dalam kegiatan ini kami berbagi pengalaman kepada ibu-ibu sekalian mengenai pemanfaatan daun kelor menjadi puding sebagai cemilan yang sehat. Pastinya kami juga mengharapkan kembali pengalaman dan ilmu dari panjenengan semua. Semoga dengan adanya acara ini kita sama-sama mendapatkan barokah dan manfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Desa Selateng asik karena ibu-ibunya cantik-cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zayana Agustin atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu sekarang kita memasuki acara inti yakni pemaparan materi. Kepada pemateri dipersilakan. Ini upload full, soalnya kan proper kita upload full di media sosial. Pakai slip. Gak ada hasil lagi kan?
pegang semua ibu-ibu brosurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari mana kabar ibu-ibu, bapak? Saya Bu. Jadi gini Bu, ini kami dari KKN kolaboratif yang ada di Desa Slateng. Jadi di sini kami berdua ini akan belajar bersama mengenai pemanfaatan dari daun kelor. Kalau di sini disebutnya merogi, ibu-ibu ya. Kalau Jawanya itu marunggi. Oh, marunggi ya. Jadi di sini kita akan belajar bersama ibu-ibu. Kita akan sharing-sharing mengenai pemanfaatan dari daun kelor itu sendiri. Oh, ini kita belum kenalan Mas Cika. Betul sekali. Kata Mbak Amani kalau nggak kenal maka nggak sayang. Maka perkenalan dulu Mas Cika. Silakan buat. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan ibu-ibu, saya namanya Mila. Asalnya dari Banyuwangi Kalibaru. Jadi sedikit-sedikit bisa Madura, Kalau saya Muhammad Cikal Firdaus, bisa dipanggil Cikal. Saya dari Jatiroto yang ikut Jember. Asli Madura Mengkulit. Jadi ibu ini nanti saya ngisinya pakai bahasa Indonesia. Semua tahu apa enggak? Tahu ya. Nanti mungkin saya campur sama Madura yang gere-gere. Ya enggak apa-apa ya Bu ya kalau nanti ada salah kata. Gak apa-apa. Jadi ini Bu, di sini kami mengambil tema yaitu getas. Bukan getas jajanan itu ya Ibu ya. Nah, getas itu sendiri merupakan generasi tangguh tanpa stunting. Mungkin di sini ibu-ibu semua sudah tahu ya Bu apa itu stunting. Mungkin ada yang ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu stunting. Bisa angkat tangan. Ayo, Mbak. Stunting, kurang gizi, kurang makanan. Ada lagi? Apa Bu? Oh, kurang tinggi. Kurang tinggi. Kalau kelebihan makan. Kalau ini kelebihan makanan ini stunting Bu. Ya kecil. Jadi stunting. Jadi stunting itu merupakan suatu kondisi di mana anak-anak itu mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan ibu-ibu. Nah biasanya itu ditandai dengan tubuhnya itu yang kecil dibandingkan dengan anak seusianya mereka. Biasanya kan kalau anak usia 1 tahun itu biasanya tingginya 72 sampai 79. Nah kalau dikatakan stunting itu apabila tingginya itu di bawah rata-rata ibu-ibu. Jadi anak-anak stunting itu identik dengan anak-anak yang kecil. Ini foto ada ya? Kata ibunya tadi, anak-anak yang pendek. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri ada beberapa macam, Bu. Di sini sudah dituliskan. Yang pertama, kadar gizi buruk sejak masa kehamilan. Jadi sebenarnya penanggulangan dari stunting itu sendiri dapat dicegah ketika dalam masa hamil, Bu. Bukan kalau udah lahir baru dicegah ya. Jadi penanggulangannya itu bisa dari waktu hamil. Yang pertama kadar gizi buruk sejak masa kehamilan. Karena apa? Karena di sini ibu-ibu ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan? Tidak ada. Nah, ya itu 1000 hari pertama kehidupan itu adalah umur emas bagi anak-anak. Karena apa? Karena itu merupakan pokok utama untuk pertumbuhan anak. Nah itu dimulai saat ibunya hamil. Dari pertama hamil sampai usia 2 tahun itu merupakan umur emas. Jadi harus banyak dipupuk. Kalau kopi, kalau dipupuk kan nanti besarnya bagus ya Bu ya. Ya. Jadi itu anak itu ibaratnya tanaman Bu. Kalau selama di kandungan udah dipupuk bagus, nah
nanti besarnya itu pasti panennya itu bagus. Betul Mas Cikal? Betul sekali Mbak Mila. Untuk yang kedua itu rendahnya berat badan bayi saat lahir. Kalau di sini apa Bu disebutnya Bu? Prematur ya, ya prematur. Kenapa ini masuk ke dalam penyebab stunting? Karena rendahnya berat badan lahir itu, karena kalau anak prematur itu harus mendapat pemantauan yang lebih ketat Bu. Karena apa? Karena yang pertama anak prematur itu mudah terkena infeksi Bu. Karena kan masih kekebalan tubuhnya itu kan kurang kan, seperti itu. Jadi untuk anak prematur itu harus mendapat pengawasan yang lebih intens. Karena kalau anak prematur itu biasanya itu kan sering minum ya Bu ya. Nah, sering minum itu nanti untuk pembentukan badannya yang prematur. Yang ketiga itu tidak mendapat ASI eksklusif. Saya mau tanya Bu, ASI eksklusif itu diberikan sampai usia berapa? Tahun. Kalau yang ASI murni tanpa makanan tambahan diberikan sampai umur berapa Bu? 6 bulan. Nah, jadi anak yang tidak diberikan ASI eksklusif itu rentan terkena stunting Bu. Karena apa? Karena ASI eksklusif itu dalam penelitian itu masuk ke dalam imunisasi alami Bu. Jadi ASI eksklusif itu selama 6 bulan anak kan tidak dicampur makanan apa-apa ya Bu ya. Nah itu kan hanya mengkonsumsi ASI, itu membentuk kekebalan tubuh pada anak. Yang selanjutnya yaitu kebersihan lingkungan yang buruk. Ini seperti halnya kalau makan nggak pernah cuci tangan seperti itu. Terus makanannya itu ciki-ciki itu ya Bu ya. Nah itu bisa menyebabkan stunting. Untuk ciri-ciri stuntingnya sendiri, mungkin di sini ibu-ibu sudah tahu ya Bu ya. Ciri-ciri stunting itu apa? Tadi sudah disebutkan kurang gizi, sudah disebutkan tubuhnya pendek, sudah disebutkan tadi bilang Iya kan, nanti Urus. pakai apa dengan ya, urus. stabil pakai apa? Nah itu di sini sudah dijelaskan Bu. Untuk ciri-ciri stunting itu yang pertama pertumbuhannya melambat. Yang kedua yaitu pertumbuhan giginya juga melambat Bu. Jadi kadang itu sampai usia 2 tahun itu belum tumpul untu. Ini namanya apa nih? Gigi. Oh ya, belum tumbuh gigi. Terus yang ketiga yaitu BB-nya tidak naik, bahkan cenderung turun. Jadi di sini ibu-ibu ini setiap bulan rutin ke posyandu kan Bu? Ya, ibu kok ketawa Bu? Latan biasa. Maronggi. Jadi kenapa dianjurkan untuk datang rutin ke posyandu? Karena dengan kita datang ke posyandu kita dapat memantau pertumbuhan berat badan anak Bu. Karena kan kalau setiap bulan tuh ditimbang kan ya Bu ya. Setelah ditimbang tuh biasanya ditulis di buku yang pink itu kan. Nah itu nanti dilihat pertumbuhannya itu naik apa di garis kuning, apa di garis hijau seperti itu. Jadi kita setiap bulannya itu tahu perkembangan anaknya itu gimana. Terus yang selanjutnya ciri-ciri anak stunting itu anaknya itu mudah terserang penyakit Bu. Kalau udah stunting pasti anaknya rewel, pasti sudah. Kadang 1 bulan batuk, kadang 1 bulan pilek, kadang 1 bulan itu diare. Karena apa? Karena kekebalan tubuhnya itu udah menurun. Selanjutnya yaitu menurunnya kemampuan fokus dan memori belajar anak. Jadi anak itu fokusnya itu gampang menurun Bu. Kadang kalau diajak bicara itu agak lemot gitu loh ya. Kadang masih apa kalau lemot itu Mas Maduranya? Itu apa ya? Tak ejeb ya benar tak ejeb Bu. Tak aja. Ya benar tak ejeb. Selanjutnya ya pencegahan. Nah ini sebenarnya pencegahan stunting
itu ada banyak Bu, tapi di sini saya nulisnya itu hanya ada 6. Ini singkat saja. Yang pertama itu ya ini memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Jadi semasa hamil selama mengandung belum ibu. Nah itu dianjurkan untuk makanan yang bergizi tinggi, terutama zat besi. Karena kan kalau biasanya di posyandu kalau orang hamil dikasih tambah darah kan ya Bu ya? Iya, dikasih tambah darah. Nah itu harus diminum rutin Bu. Karena untuk kekebalan tubuh ibu dan untuk kekebalan tubuh. Yang selanjutnya pencegahannya yaitu memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, karena ASI eksklusif itu sangat membentuk kekebalan tubuh pada anak Bu. Karena nanti beda sudah Bu, anak beri susu eksklusif di anak beri susu formulanya SGM group beda Bu. Sakit. Itu biasanya kalau anak yang dikasih susu formula itu gampang sakit biasanya Bu. Gampang bereng. Oh iya, gampang bereng. Terus untuk pencegahan selanjutnya itu ada membiasakan pola makan sehat. Nah ini yang menjadi faktor dasar dari pencegahan stunting itu sendiri. Karena sekarang tuh banyak kan ya Bu ya, anak itu kalau dikasih sayur nggak mau. Nah nanti itu dikasihnya nugget, dikasihnya mie goreng. Nah itu padahal makanan-makanan instan itu kalau dikonsumsi terus-menerus itu dapat merusak bagian sel pada otak. Karena itu sangat berbahaya. Karena apa Bu? Mie goreng itu kan disimpannya lama kan ya Bu ya? Itu masih dikonsumsi sama manusia. Berarti kan ada bahan pengawetnya. Untuk yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, menjaga kebersihan diri itu sangat berpengaruh pada anak. Karena apa? Karena agar anak itu tidak mudah terkena apa Bu, yang biasanya penyakit yang ditimbulkan karena tidak bersih. Nah, ada lagi? Ya benar. Ada lagi Bu? Kayak tabu. Kayak tabu. Ya, rasa kebiasaan ya. Ada lagi Bu? Oh, banyak ya. Ya itu karena jika kebersihan lingkungan dan kebersihan diri pada anak itu rendah, maka anak tersebut itu mudah Bu terkena serangan virus dari luar. Kayak Mas Tikal itu biasanya menjaga kebersihan diri apa enggak Mas? Terutama cuci tangan. Oh iya benar, terutama cuci tangan. Karena apa? Karena sumber bakteri itu ada di Tangan. tangan. Untuk selanjutnya yaitu memberikan makanan tambahan untuk balita. Bu, saya mau tanya, anak boleh di eduleng kru umur senapa? 6 bulan ya, dari umur 6 bulan lebih. Dari umur 6 bulan lebih itu sudah boleh didulang. Tapi didulangnya itu tidak boleh yang langsung makanan instan. Harus ya pisang, terus gelager Bubur. gelager, terus merogi ya. Terus yang selanjutnya yaitu rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah ini rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan anak itu dengan cara kita datang rutin ke posyandu. Karena agar tahu Bu anaknya itu sekarang bulan ini udah nambah berapa kilo, bulan ini turun apa enggak gitu. Bu saya mau tanya, ini agak menyimpang dari sini ya. Nah untuk posyandu di sini anaknya kalau diimunisasi boleh apa enggak Bu? Boleh kan? Karena apa Bu? Karena imunisasi itu sangat diperlukan Bu buat anak kecil. Karena kan kalau orang-orang biasanya Bu jelang tang anak tak SOT kagina deki oleh panas gitu ya. Mending panas sejak
kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kalau anaknya itu imunisasinya lengkap, pasti kekebalan tubuhnya itu lengkap, Bu. Nggak mungkin terkena infeksi, nggak mungkin terkena penyakit-penyakit menular lainnya. Betul sekali. Nah, untuk memberikan makanan tambahan untuk balita itu seperti yang sudah Mas Cikal tadi bilang, salah satunya itu apa Mas? Maronggi, ya. Marunggi. Maronggi. Nah, untuk maronggi akan disini lebih dalam oleh Mas Cikal. Go, Mas Cikal. Ya, baik ibu-ibu sekalian, kandungan dari daun kelor atau kalau orang Madura maronggi itu mengandung selain antioksidan, daun kelor mengandung vit B6, vit B2, vit C, vitamin A, zat besi dan magnesium. Jadi kelor ini banyak vitamin yang terkandung pada daun kelor. 1 mangkuk daun kelor atau 21 gram mengandung protein nabati sebanyak 2 gram. Begitu Mbak Mila. Untuk kandungan daun kelornya sudah disebutkan sama Mas Iya. Cikal ya Mas ya. Sudah. Berarti untuk daun kelor ini sendiri banyak ya Mas ya Banyak manfaatnya. vitamin, Banyak vitamin sekali. dan manfaatnya bagi ibu-ibu hamil dan mungkin balita. Iya. Nah, di sini ibu-ibu tahu nggak kegunaan daun kelor itu apa aja, Bu? Selain mengusir sihir ya, Bu ya. Biasanya kan saya dengar itu di rumah saya itu gitu juga, Bu. Kebaikan. Kebaikan. Terus ada kalau itu musir sihir gitu katanya. Iya, Bu, sama kalau gini dulu. Nah, itu ternyata itu banyak ya Mas ya manfaatnya. Jangan salah Yang sudah disebutkan oleh Mas Cikal, antaranya itu vitamin B6, B2, vitamin C, vitamin A, Dan zat besi. ya, nah itu untuk zat besi itu sendiri itu sangat bagus Bu buat pertumbuhan anak. Untuk vitamin B6, B2, vitamin C, vitamin A itu bagus untuk kekebalan tubuh, bagus untuk kesehatan mata juga. Betul. Nah, untuk ini ada di daun kelor nanti akan didemonstrasikan oleh teman-teman saya. Mungkin bisa disinggung lebih singkat, Mas Cikal, bagaimana cara pembuatannya? Ini langkah singkat pembuatan puding daun kelor ya ibu-ibu. Nah, ini ada bahan-bahan yang perlu disediakan serta cara pembuatannya. Bahannya terutama ya jelas daun kelor. Terus Daun santan maronggi ya, Mas. marunggi. Terus santannya itu pakai yang langsung dari kelapa, ya Mbak. Ya. Jadi Langsung jangan pesan yang sendiri instan, berarti ya. ya Mas ya. Jadi jangan yang instan seperti apa itu merek Kara Oh mungkin ya, iya. atau santan-santan yang lain. Terus telur mentah ini berarti ya 1, terus daun pandan, agar-agar dan gula 120 gram. Itu Mbak Mila. Untuk bahan-bahannya itu berarti cukup simpel ya Mas ya. Simpel Bu. Iya, cukup simpel. Bisa dicari di warung-warung terdekat. Daun kelor, mungkin daun kelor tetangganya ada yang namen Bu metang. Kebanyakan nama TV. Ya. Oh punya Bu. Punya TV, Pak. Terus yang kedua itu apa tadi Mas? Santan. Santan. Nah, santannya itu jangan beli yang instan. Instan ya Bu, seperti Kara, Marot, ada di Marot Bibi. Marot masih pedas. Nah itu untuk bahan yang kedua. Yang ketiga telur, Mbak. Nah ini telurnya telur apa ini? Telur Telur ayam. Telur ayam apa telur etek? Ayam Oh saja. telur ayam. Kalau Terus cicak kekecilan. cicak. Kekecilan. Terus yang keempat ini ada daun pandan. Pandan, Bu Ibu, Bapak sekalian. Pandan. Tahu semua. Kenapa menggunakan pandan Bu? Yang pertama pandan itu sebagai pengharum alami, ya Bu ya. Yang kedua untuk pewarna alami.
Jadi di sini dalam pembuatan ini tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali, Bu. Kita alami. Jadi di sini kami itu menggunakan bahan-bahan alami karena untuk pertumbuhan anak kecil kan ya, Bu ya. Untuk selanjutnya, Mas. Agar-agar. Nah, agar-agar itu Jelly, Bu. Jelly. oh ya. Goder seperti goder. Oh iya. Yang biasanya kalau orang sini nyebutnya apa, Bu? Yang warna kuning gini. Gerager, ya gerager. Kalau di rumah itu biasanya disebutnya goder, Bu. Kalau di Kalibaru. Kalau di Goder. Jatiroto nyebutnya apa? Goder. Goder. Mas, lihat selanjutnya. Terus terakhir ini ada gula 120 gram. 120 gram. Untuk cara pembuatannya mungkin Mas Cika bisa disinggung lebih Ya, singkat. cara pembuatannya itu mungkin kita langsung demonstrasi aja, Pak. Nanti sambil menjelaskan. Mungkin lebih enak gitu ya. Oke. Nah, Ibu, ini untuk pemaparan materinya sudah selesai. Mungkin Sudah selesai. ada yang ingin bertanya, monggo angkat tangan, kita belajar bersama. Ada yang mau ditanyakan, Bu, mengenai stunting? Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Atau ada masukan, kita sharing-sharing di sini. Tidak ada. Oh ini Bu, saya mau menyampaikan sedikit. Karena kan kalau stunting itu ya Bu ya, bukan cuma di sini Bu. Kalau di rumah itu aja, bahkan orang tuh banyak yang gak percaya Bu sama yang namanya stunting. Kalau dikasih tahu anaknya sampai itu kena stunting Pak, itu mesti jawabnya gini. Tuh, mak bisa kena stunting, jekeng dari apaan Ibu Kenny, gitu kan? Di sini ada juga kan Bu? Ada juga kan? Nah iya, itu banyak Bu yang bilang gitu. Anu kocak stunting, jokeng rekeni pola nak pak bikin keni, gitu kan ya? Cek lakar hormonnya kayak ini. Ya bilangnya gitu. Padahal Bu, kalau dalam usia pertumbuhan anak, yang paling berpengaruh itu bukan genetik, tapi yang paling berpengaruh itu ada 3. Yang pertama lingkungan, yang kedua pemanfaatan layanan kesehatan, yang ketiga ini kayak pola hidup Bu, kebiasaan. Jadi untuk faktor genetik itu dalam stunting itu masuk nomor sekian Bu. Yang pertama itu karena lingkungan, pelayanan kesehatan, dan pola hidup. Karena apa? Kalau sudah dirawat dari dalam bayi, dari dalam kandungan, rutin minum susu, rutin minum vitamin, rutin minum tablet-tablet darah, itu anaknya pasti nggak pernah sakit kalau sudah lahir. Kalau udah dikasih vitamin terus sakit, mungkin ada pola hidup yang terlewatkan, entah kurang bersih, entah kurang apa seperti itu. Mungkin itu saja yang mau ditambahkan dari saya. Dari Mas Cika? Cukup Mbak Mila karena sudah jelas. Sudah Jadi jelas. langkah pembuatan monggo kita demonstrasikan kepada mbak-mbak ibu-ibu. Mungkin ini kita tutup dulu ya Mas ya. Siap. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri dulu ya Bu ya. Nanti untuk prakteknya bisa dilanjut dengan Mbak, mungkin sama Mbak Aisyah ini udah kenal semua ya tetangganya ini. Dusun Kopang. Mungkin cukup itu saja dari saya Mila dan Mas. Dari saya Mas Cikal. Kurang lebihnya mohon maaf ya Ibu-ibu. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Cukup Dinto pamator kaulil manabi beda salah nyohon sawarna. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dah sambil. Iya. Acara selanjutnya demonstrasi pembuatan puding kelor kepada pemateri dipersilakan.
kita langsung aja ya ibu-ibu ke demonstrasi pembuatan puding dari daun kelor. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabila Dania. Saya Aisyah. Surabaya, dan mohon maaf saya belum bisa bahasa Madura sama sekali. Oke, lanjut ya ibu-ibu. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ini ada daun kelor ya. Jadi daun kelornya ini sesuai selera panjenengan aja. Lalu yang selanjutnya di sini ada 3 gelas air santan. Sebenarnya kita mohon maaf ini pakai 3,5 gelas yang seperti ini. Tapi ini kita sudah pindahkan jadi 1 di sini. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita butuh 1 saja butir telur. Yang selanjutnya juga ada gula sebanyak 120 gram. Nah, ini juga ada daun pandan betawi. Bisa dilihat ya ibu di sebelah sini. Nah, ini daun pandannya itu khusus yang untuk pewarna makanan, bukan yang dibuat ziarah ke kuburan itu. Dan dipotong kecil-kecil ya ibu biar waktu di blender lebih gampang. Lalu ada juga yang terakhir bahannya 1 saset agar-agar dan yang berwarna putih. Dan disarankan untuk yang bermerek Swallow. Oke. Dan langsung saja ke cara pembuatannya. Jadi yang pertama, blender daun kelor dan juga pandan betawi ditambah dengan setengah gelas air. Sudah dicuci ya ibu-ibu? Cucinya di rumah. Yes. Sudah. Setelah dimasukkan di blender, pelan-pelan ya mbak. Sampai halus ya ibu-ibu blendernya. Tapi tetap nanti disaring lagi kok. Udah cukup. Oke, selanjutnya yaitu disaring menggunakan saringan ini. Ya, terserah sih ibu pakai apa saringan. Nah, jadi yang dibutuhkan itu airnya ibu-ibu, bukan ampasnya. Udah banyak slip. Nah, lalu setelah disaring, tuangkan setengah air daun kelor dan 3 gelas santan ke dalam panci. Begini aja dah. Nabung. Nah, ini 3 gelas ya ibu-ibu. 3 gelas. Nah, langkah selanjutnya masukkan agar-agar ke dalam panci itu dan gulanya juga. Oh iya, telurnya juga dimasukkan. Sebelum dimasukkan, telurnya dikocok terlebih dahulu. Jadi jangan langsung dicampur ke adonan itu. Nah, dikocok sampai benar-benar telurnya itu merata. Selanjutnya nyalakan kompor. Nah, setelah dikocok itu tadi kan sudah dimasukkan ya ibu-ibu. Habis nyalakan kompor, udah tinggal diaduk-aduk
sampai mendidih. Kalau mau lihat boleh ibu-ibu. Kalau mau maju silakan, mau lihat. Oh ya, ini yang sudah jadi ya. Nah ini cantik kan ibu-ibu, bentuknya kayak berlumur gitu. Nah kalau mau seperti ini, adonannya ini jangan sering diaduk. Jadi cukup 1 sampai 5 kali aja. Jadi nanti hasilnya kalau sudah padat seperti ini, ada lumut-lumutnya ini. Diaduk-aduk sampai mendidih. Nah ini dibagikan ya ibu-ibu yang sudah jadi, bisa langsung dicoba juga boleh. Untuk gulanya juga itu selera sih ibu, mau manis atau yang sedang-sedang saja. Boleh ditambah. Gimana ibu-ibu? Boleh langsung dimakan, boleh langsung dimakan. Ya aku mau nanya deh ibu-ibu yang udah nyoba, gimana rasanya? Oh daun melonnya masih kerasa. Ibu-ibu, kata adiknya enak. Kalau ibu nih, enak juga ya, ketagihan. Siapa yang udah nyoba lagi ini? Gimana adiknya nak? Gimana? Wah. Enak. Suka dia. Ada. Kurang. Oh iya, ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Ini sih. Oh ya, ini untuk rasanya memang agak sedikit ada rasa daun melonnya karena nggak dikasih sama sekali vanili atau rasa lain, murni dari daun melon. Cuma ditambah gula aja.
wabarakatuh. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara sosialisasi pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum